Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sabrina Karadita dengan NIM 054. Kali ini aku akan mempresentasikan mengenai gangguan sirkulasi otak akibat ateroma dan penyakit serebrovaskuler. Tentunya teman-teman pada asing gak sih dengan kata-kata ini kayak sirkulasi otak akibat ateroma itu apa, terus di penyakit serebrovaskuler itu apa? Mari kita bahas bareng-bareng. Next. Oke, untuk pengertian, ateroma atau plaque adalah akumulasi material di lapisan bagian dalam dinding arteri material, yang dimana dinding materi arterial ini membentuk ateroma. Nah, sebagian sendiri dari sel makrofag ataupun kalsium. Akumulasi material tersebut itu membentuk pembekakan di dinding arteri yang menyebabkan penyempitan menghambat aliran darah. Kenapa dia bisa menyebabkan aliran darah itu sempit? Dikarenakan semakin bertambahnya usia, itu dia akan pembuluh darahnya itu akan semakin kecil dan ateromanya itu akan semakin membesar gitu. Jadi untuk jalur pembuluh darah itu akan semakin mengecil sehingga terjadinya ateroma atau terjadinya akumulasi material. Nah, pembentukan bercak ateroma tersebut diawali adanya fatty streak. Nah, di mana fatty streak ini merupakan lesi terawal dari asteklerosis. Nah, fatty streak ini tidak menyebabkan penebatan di dinding pembuluh darah, namun gangguan aliran darah. Biasanya fatty streak ini muncul sebagai bintik pipih hitam. Nah, biasanya dia ada di sini ya, guys. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah gangguan. Nah, gangguan stroke ini terdiri dari 3, yang dimana gangguan sirkulasi otak diakibatkan ateroma. Gangguannya yaitu pertama ada stroke iskemik. Stroke iskemik ini yaitu pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Jadi, pembuluh darah otak yang menyempit atau tersumbat ini disebabkan oleh timbulnya lemak yang menumpuk. Kalian bisa lihat ini adalah ischemic stroke, ini adalah hemorrhagic stroke. Nah, yang kita membahas mengenai ischemic stroke terlebih dahulu, yaitu ada 2 tipe, trombotik dan juga embolik. Trombotik adalah stroke jenis ini disebabkan dikarenakan adanya gumpalan darah atau trombus. Nih ya, trombus itu ada di sini. Jadi, yang terbentuk pada salah satu pembuluh darah arteri yang masuk ke dalam otak. Kalau embolik ini terjadi ketika gumpalan darah pada bagian lain tubuh, seperti jantung dan lain sebagainya, terlepas akibat adanya penyumbatan dari arteri pada otak. Jadi perbedaannya kalau trombotik itu berada di kepala bagian atas, kalau embolik itu berada di bagian tubuh atau bisa disebut dengan jantung. Yang kedua adalah stroke hemorragik. Stroke hemorragik itu pembuluh darah di otak yang mengalami kebocoran atau pecahan pendaharan otak yang dapat terjadi akibat kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah otak. Nah, jadi kalau misalkan ischemic stroke, dia tuh masih ada biru-birunya gini. Tapi kalau misalkan hemorrhagic tuh dia udah pecah gitu, jadi semuanya itu darah. Jadi rupture of the vesselnya itu udah kena juga, hemoragiknya juga udah kena. Nah, faktor yang mempengaruhi stroke hemoragik ini bisa juga dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang tidak terkontrol gitu. Jadi kayak misalkan kayak dia tuh marah-marah terus tuh juga bisa menyebabkan tekanan hipertensi tersebut gitu, dikarenakan dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga bisa menimbulkan stroke hemorrhagik atau pembuluh darah pecah di otak. Nah, bisa juga dengan rasa trauma seperti kecelakaan mobil atau tonjolan di titik lemah di dinding pembuluh darah. Selanjutnya adalah stroke ringan. Stroke ringan atau TIA ini adalah transit ischemic attack. Kadang-kadang ini dikenal sebagai mini stroke atau stroke ringan. Nah, gejala tersebut itu mirip dengan yang namanya kesemutan, tapi stroke ringan tersebut ini tidak hanya menyebabkan kerusakan permanen. Jadi
stroke tersebut itu bisa diobati, tidak seperti stroke iskemik ataupun hemoragi. Jadi stroke ringan ini stroke yang masih fase bawah lah, atau bisa dibilang masih bisa diobati, dan contoh penyakitnya adalah kesemutan. Nah, selanjutnya adalah faktor resiko. Faktor resikonya itu bisa dari usia, jenis kelamin juga bisa, nggak memandang perempuan ataupun laki-laki, dari yang mempunyai penyakit jantung pun juga bisa, diabetes, obesitas. Nah, kenapa obesitas itu bisa mengalami hal tersebut? Dikarenakan obesitas ini apa ya? Kan semakin bertambahnya umur, semakin ateromanya itu kan semakin membesar, sehingga pembuluh darahnya itu akan semakin kecil untuk jalurnya. Nah, sehingga yang mempunyai obesitas tersebut itu dianjurkan untuk mengurangi lah tahapan-tahapan atau mengurangi porsi makannya tersebut. Nah, terus yang kedua adalah penyalahgunaan obat atau kecanduan obat. Terus yang ketujuh adalah faktor emosi dan juga mental. Next, penyebab serebrovaskular pada lansia. Nah, pengertiannya yaitu infusiensi adalah ketidakmampuan untuk menjalankan fungsinya secara cukup. Nah, cerebrovascular ini istilah yang mengacu pada sistem pembuluh darah di otak, termasuk arteri, vena, dan kapiler. Nah, sistem ini bertanggung jawab untuk memasuki darah ke otak, yang dimana membawa oksigen dan nutrisi baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, infusyensi ini terbagi menjadi 5, yaitu infusyensi adrenal, infusyensi jantung, insufiensi ginjal, pankreas, dan vena. Yang dimana adrenal ini terjadi ketika kelenjar adrenal tidak menghasilkan hormon yang cukup. Kalau jantung, ya tidak bisa memompa darah secara efektif. Kalau ginjal, menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Kalau pankreas terjadi ketika tidak menghasilkan enzim atau insulin yang cukup. Next, faktor. Faktor itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor vaskuler dan hemodinamik. Nah, vaskuler ini merupakan faktor yang penting di mana degeneratif poliratif dan multipolar daripada tunika intima dan bagian tunika media daripada arteri. Kalau hemodinamik yaitu arteriosklerosis otak, dan dengan demikian efisiensi cerebrovaskularnya adalah hipertensi sinemik. Nah, keadaannya ini meningkatkan pada tekanan sistolik diikuti oleh kenaikan CBF sampai tekanan mencapai 1600 mmHg. Thank you. Uh, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.